Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara sarapan pagi firman Allah yang sudah biasa kita lakukan. Dan kita bertemu kembali pada bulan Februari. Saudara, bulan Februari diidentikan oleh orang dunia adalah bulan kasih. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus setiap hari, setiap detik kasih itu ada di dalam hati, pikiran, dan menguasai hidup saudara dan saya. Saudara, judul sarapan pada pagi hari ini yang kami akan sampaikan adalah empati di masa pandemi. Empati di masa pandemi. Saudara, kenapa saya memberikan judul ini? Kita adalah makhluk kasih yang tidak bisa lepas dan bergantung terus kepada Allah pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan saya belajar mempelajari apa sih arti empati. Saya cari dasar dari empati itu apa, baik di kamus bahasa Indonesia maupun saya buka YouTube. Ternyata begini, saudara dan saya selama ini mengenal istilah simpati. Ini beda dengan empati. Kalau simpati saya lihat itu di kamus, itu rasa kasih, rasa setuju kepada sesuatu. Ya. Tetapi empati, apa empati? Empati itu ada action, ada tindak lanjut daripada simpati. Contoh sederhana, saudara-saudara. Kalau saudara dan saya melihat orang jatuh, kalau orang itu bersimpati kepada yang jatuh, paling kan ngomong kasihan. Tetapi beda dengan kita mempunyai empati. Empati kita langsung menolong mereka, membangunkan mereka. Kalau memang mereka terluka, kita rawat lukanya. Bila perlu kita bawa ke rumah sakit. Ini empati. Ada energi yang kita keluarkan di dalam menolong seseorang. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan adalah anak terang. Anak terang. Biarlah kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Saudara, di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-14 dan 16. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Inilah perintah Tuhan. Kita itu terang dunia. Kita terang dunia. Harus bisa menjadi garam dunia. Saudara, dalam kaitannya dengan hukum kasih ini adalah hukum kasih yang kedua. Hukum kasih yang kedua. Coba kita baca di dalam Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini.
Kalau hukum yang pertama jelas wajib bagi kita laksanakan, tetap kita mengasihi Tuhan kita Yesus. Saudara, di masa pandemi ini bagaimana? Apakah kita bisa tetap menjadi terang, atau kita bisa mengasihi sesama kita atau lingkungan kita? Saudara, di pemerintahan kita sekarang ini sedang gencar-gencarnya dalam menyelesaikan kasus besar ini, yaitu yang saudara kenal adalah 3M. Ada lagi tugas daripada pemerintah adalah 3T. Saya mengedukasi saudara-saudara. Apa 3M dan 3T? 3M ini pertama kita harus memakai masker dengan benar. Dengan benar, saudara. Kita adalah orang-orang yang senantiasa mengutamakan kebenaran. Saudara, yang kedua, kita tetap menjaga jarak. Tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Yang ketiga, 3M yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir agar tangan kita selalu bersih. Mencuci tangan sesering mungkin, ya, ataupun tidak ada sulit air, kita harus siap hand sanitizer. Saudara, ketiga 3M ini dilakukan oleh manusia, oleh masyarakat, ya. Tugas masyarakat atau dalam hal ini kita sebagai orang adalah 3T. Ini tugas pemerintah. 3T itu treatment, testing, dan tracing, ya. Ini tugas pemerintah. Tapi tugas kita adalah hanya 3M yang saya katakan tadi. Ini penting, saudara. Kenapa kita melakukan ini, saudara? Ada dalam firman Tuhan di dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ini adalah kita sadar harus apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah hari-hari ini, agar kita mematuhi 3M. Ya, dikatakan, ya, kita harus mematuhi apa yang dikatakan oleh pemerintah. Karena pemerintah yang kita ada sekarang ini itu adalah berasal dari Allah, berasal dari Tuhan. Ini dikatakan firman Tuhan. Kalau kita melanggar perintah Allah, perintah Tuhan, hukuman. Makanya pemerintah hari-hari ini bukan hanya himbauan-himbauan, tapi penegakan hukum seperti yang di firman Tuhan katakan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak terang, harus bisa mengerti persoalan ini. Ini ada kerohanian, saudara. Dan saya sedikit menyaksikan, saudara-saudara, apa yang saya alami di lingkungan saya. Ya. Tapi sebelum masuk ke kesaksian saya berikan penjelasan apa fungsi 3M. 3M pertama memakai masker. Kedua, kita tetap menjaga jarak dan tidak berkerumun. Yang ketiga tadi adalah tetap mencuci tangan. Ini apa maksudnya, saudara-saudara? Kita tidak tahu. Kita itu kalau lihat judul tadi, empati dan
kita lebih ada energi yang kita keluarkan, empati. Saudara, jangan sampai hanya simpati dalam menghadapi persoalan ini. Ya. Karena di luar, tadi saya katakan ada yang namanya OTG, orang tidak tanpa gejala. Adanya droplet. Jadi apa yang kita pegang itu, apakah ini ada virusnya apa tidak, kita nggak tahu. Saudara, oleh sebab itu 3M itu harus kita tetap lakukan dengan benar. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Saya akan saksikan yang saya alami di lingkungan saya, saudara. Tuhan izinkan depan rumah mengalami terjangkit corona dengan dua suami istri dan 2 anak. Suami istri ini sedang dirawat di rumah sakit, dan anak kedua anaknya ini sering keluar masuk rumah. Mungkin mereka belanja atau saya tidak tahu. Saya sebagai orang yang beriman tahu ini tindakan yang menurut saya yang agak bisa membahayakan lingkungan. Saya bertindak cepat, saya kumpulkan warga bagaimana untuk mengatasi ini. Kedua anaknya ini harus diisolasi. Otomatis kita sebagai anak-anak Tuhan punya tanggung jawab moral. Dan seperti tadi saya katakan, empati harus bisa mencukupi apa yang dibutuhkannya tiap hari. Saya sople, selama isolasi 14 hari saya sople. Ya lingkungan. Sampai kedua orang tuanya sembuh, saudara-saudara. Ini adalah perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan katakan tadi. Ya. Kita harus bisa menjadi terang di tengah-tengah mereka, biar nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, lebih jauh, saudara-saudara. Saya berpikir demikian. Kalau kita melakukan 3M dengan benar, ya, dan peka terhadap lingkungan kita, itu sudah melakukan empati. Ada energi, ada yang kita keluarkan, ada yang kita berikan, dan kita bisa menjadi berkat di antara lingkungan. Kita lihat juga apa yang sudah dilakukan oleh gereja kita, sesama kita. Ini bagus, benar, sudah menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Ada programnya yang namanya donor darah, bedah rumah, bakti sosial. Ini juga untuk mengatasi kondisi yang saat ini sedang dialami oleh masyarakat Kota Situbondo. Saudara, dan saya kira firman Tuhan atau renungan firman Tuhan pagi hari ini tidak akan kami perpanjang. Dan kita simpulkan, kita sedang mengalami masa pandemi, kita butuhkan empati kita yang mendalam. Empati kita yang mendalam, agar empati atau virus corona ini cepat berlalu, dan apa yang saudara dan lakukan selama ini, berdoa agar virus ini cepat berlalu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.